Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Soleha dari 3 MPIB. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang mana pertanyaannya yaitu pertanyaan 1A. Ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini menurut saya yaitu kurang optimalnya guru dalam mengajar, mulai dari kurangnya persiapan guru dalam mengajar dan kurangnya kesejahteraan guru. Pendidikan Indonesia sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai itu semua perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dinilai memiliki keterkaitan. Menurut Kula, dampak kurang memadainya kesejahteraan guru terlihat dari masih banyaknya guru yang melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang ataupun berternak. Hal tersebut akan terpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Tak jarang guru selalu terlalu fokus kepada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Dan solusi masalah kesejahteraan guru ini sudah mulai dimasukkan ke dalam perencanaan oleh pemerintah kita sekarang, yaitu diberikan tunjangan untuk para guru berdasarkan tunjangan atau rencana dalam sertifikasi guru dalam UUD RUU 1B, yaitu ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya. Menurut saya peserta didik kita saat ini sudah sangat mengandalkan teknologi sehingga sudah banyak yang kurang menghargai guru karena merasa sudah tahu segalanya melalui internet. Hal ini terjadi permasalahan dalam pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan pencegahan terhadap peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi tidak menarik atau cenderung membosankan. Dan solusi yang ditawarkan oleh aliran filsafat progresivisme yaitu menuntut pada penganutnya untuk selalu progres atau maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, deformatif, aktif, serta dinamis. Sebab sudah menjadi naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan agar terhindar dari kebosanan. Selanjutnya 1C. Persoalan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini yaitu kurang memadainya fasilitas pendidikan di berbagai sekolah. Karena itu, solusi yang dipakai yaitu melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing di tengah kita sampai saat ini. Masih sering terjadi kasus di mana ada di daerah tertentu yang kurang mendapat perhatian mengenai pendidikannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Menurut Kurniawan, secara tradisional solusi yang dapat dilakukan yakni seperti pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah-daerah, melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah ke daerah-daerah yang terpencil atau kurang perhatian. Selanjutnya yaitu 1D. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik di Indonesia. Indonesia terhitung sudah 10 hingga 11 kali mengalami perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu saja perubahan-perubahan kurikulum tersebut yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi peserta didik dan bahkan orang tua. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggaraan pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan jumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan
mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. Jadi saat ini Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang dianggap sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Penerapan kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya itu nomor 2B. Anda jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan kolerasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Jadi, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti masyarakat Indonesia mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa serta selalu bertakwa kepadanya. Selain itu, sila pertama juga menjadi landasan yang menjamin hak masyarakat Indonesia dalam kebebasan beragama. Jadi kolerasinya yaitu adanya toleransi dalam beragama, saling menghargai, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan. Kolerasinya yaitu Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. 2C itu jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Yaitu cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik lebih semangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Yaitu dampak negatif yang timbul jika pendidikan tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Yang akan terjadi seperti bangsa Indonesia berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara. Tersesat ke ideologi yang lain yang justru dapat merusak kehidupan bangsa dan negara. Nomor 3A, konsep learning society dapat diartikan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang berfungsi mendidik generasi dari waktu ke waktu terkait pandangan hidup, pola hidup, dan keterampilan hidup. Sistem pendidikan yang akan berjalan dan berproses bagi seluruh masyarakat tersebut melalui interaksi keseharian yang berlangsung secara damai dan baik. Keberadaan masyarakat ini senantiasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Sebab pendidikan tidak hanya memberi penekanan pada tatanan teori saja, kan tapi terlihat dari sisi yang ada di lingkungan itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang B, secara logis dan kritis, mengapa masyarakat harus selalu belajar? Yaitu dengan belajar banyak yang memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, dapat menambah pengalaman, wawasan yang dulunya kita tidak tahu sekarang menjadi tahu. Dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi, kegiatan belajar, dan dapat membuat kita menjadi pribadi yang aktif, bisa menyalurkan ilmu kepada orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat. Dari belajar tersebut kita bisa mengetahui kemampuan kita di mana. Selanjutnya yaitu konsep ideal pendidikan multikultural pendidikan. Multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya baik suku budaya atau etnis. Pendidikan termasuk pendidikan yang penting untuk diterapkan sejak dini pada anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang toleransi terhadap beragamnya. Manfaat dan multikultur, dengan adanya pendidikan multikultural munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sifat toleransi yang merupakan
syarat utama dari masyarakat multikultural. Multikultural merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Selanjutnya, strategi efektif yang saya lakukan adalah meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat melalui mulai dari diri saya sendiri. Saya akan selalu menceritakan mengenai pendidikan sehingga membuat para masyarakat menjadi penasaran dan selalu ingin tahu. Selanjutnya, mengajak anak-anak remaja serta masyarakat di lingkungan saya untuk selalu berpikir melakukan hal-hal baru untuk sebuah pendidikan. Di rumah saya sudah melakukan, yaitu rutinitas setiap malam Kamis kami melakukan menghafal Al-Quran atau para anak-anak. Di sana saya menjelaskan manfaat seorang penghafal Al-Quran dan semacamnya, sehingga menarik perhatian anak-anak untuk rajin dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Dan yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu saya akan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sebisa mungkin bisa menjawab rasa ingin tahu dari masyarakat. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.